Ibu dosen pendidikan matematika, kakak-kakak panitia ombus, mahasiswa baru yang saya cintai. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di sini di tempat yang indah milik kita bersama. Karena Anda berada di rumah, saya berada di kampus. Kau di sana, aku di sini. Itulah dunia maya. Walaupun demikian, mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan, diberi kesehatan, dan ketabahan dalam menghadapi suasana seperti ini. Tak lupa pula salawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia sampai di akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang setia sampai akhir zaman. Saudara-saudara yang saya hormati, saya atas nama pribadi dan lembaga mengucapkan welcome, selamat datang, Wilujeng Sumping. Selamat memasuki pintu gerbang kampus perjuangan Universitas Siliwangi Tasikmalaya dan menjadi bagian dari keluarga besar program studi pendidikan matematika FKIP. Saudara-saudara yang saya hormati, kampus adalah institusi pendidikan, tempat kita bersama untuk menimba ilmu yang kelak dapat saudara manfaatkan bagi kehidupan diri sendiri, masyarakat sekitar, dan Indonesia serta dunia pada umumnya. Dunia pendidikan menuntut kita bersama untuk mengabdi pada 3 pilar yang kita kenal dengan nama Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Saudara-saudara yang saya hormati, yang saya banggakan, ada sebuah pertanyaan. Apakah semua mahasiswa baru yang saat ini berada di hadapan saya dengan wajah-wajah yang ceria akan seluruhnya diwisuda? Akankah saudara-saudara cukup tahan uji untuk menempuh proses pendidikan selama 8 semester? Mungkinkah sebagian dari saudara tidak cukup kuat untuk mengikuti proses pembelajaran yang semakin berat? Nah, inilah sebuah pertanyaan. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dapat menyelesaikan dengan tepat. Apalagi situasi dan kondisi saat ini yang serba dibatasi, serba terbatas karena adanya pandemi. Nah, perkuliahan yang sekarang dilakukan masih secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Jadi walaupun saudara sebagai mahasiswa baru belajar tetap di rumah, saudara dibatasi untuk ke kampus. Dan mungkin ada di antara saudara yang belum mengenal kampus. Untuk semester 1 ini, saudara dibatasi untuk datang ke kampus ini. Nah, dengan kondisi seperti itu, saudara diharapkan mampu belajar sendiri, mampu belajar mandiri, mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Ada lagi yang istimewa di tahun sekarang, tahun 2020, produk baru dari Bapak Menteri yang lebih dikenal dengan Mas Menteri, konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, MBKM. Jadi saudara bisa belajar di luar prodi matematik, tapi masih di lingkungan fakultas.
Atau bisa juga saudara belajar di luar lingkungan FI, tetapi masih diurusi. Atau mungkin juga saudara bisa belajar di perguruan tinggi lain, di luar usil dan di luar program studi, atau sesuai dengan program studi. Ya, itulah keunikan di tahun sekarang. Ada konsep merdeka belajar dan kita semua semakin merdeka. Itulah sebuah tantangan yang harus kita hadapi. Mari kita buktikan kita bisa menghadapi dengan semangat batin. Saudara tidak akan menyerah dalam proses pembelajaran yang sedang menanti di depan. Bangkitkan semangat dan motivasi dalam diri saudara untuk tidak mudah menyerah dengan segala keterbatasan yang ada. Jadikanlah semua keterbatasan atau hambatan yang muncul sebagai pemicu semangat agar saudara lebih keras lagi belajar, berjuang, dan berusaha. Saat ini era informasi terbuka luas. Belajarlah untuk menyaring informasi agar tidak salah kaprah yang pada akhirnya merugikan diri sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua untuk selalu tabah menjalani kehidupan kampus. Bercerminlah pada contoh-contoh yang baik dari kakak tingkat saudara, dari dosen pembimbing, dari dosen wali, dan dari dosen pembimbing. Marilah kita bertekad untuk dapat menjalankan tugas bersama yang ada di pundak masing-masing dengan proses yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul untuk menyambut kedatangan para mahasiswa baru di jurusan Pendidikan Matematika angkatan 2020. Kepada mahasiswa baru jenjang pendidikan sarjana S1, kami mengucapkan selamat atas keberhasilan Anda yang sudah bisa melampaui persaingan Anda yang sangat ketat untuk bisa meraih tempat belajar di jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan. Kami percaya bahwa Anda masuk ke jurusan Pendidikan Matematika ini memiliki tujuan yang mengarah kepada kesejahteraan untuk memperbaiki kehidupan pribadi atau keluarga, baik yang lebih baik lagi untuk masa depan. Kepada mahasiswa baru yang saya banggakan, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar kami, jurusan Pendidikan Matematika Universitas. Ada 160 mahasiswa baru yang tergabung ke dalam jurusan Pendidikan Matematika ini, yang masuk melalui jalur SNPTN, SBMPTN, Mandiri Barat, dan Mandiri Universitas Jeruan. Baiklah, kepada mahasiswa baru yang saya banggakan, alangkah baiknya untuk mengetahui visi misi yang ada di jurusan Pendidikan Matematika ini. Untuk yang pertama, kita coba melihat apa yang menjadi visi misi untuk jurusan Pendidikan Matematika yang kita cintai. Untuk visi jurusan Pendidikan Matematika adalah mewujudkan program studi yang unggul dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi, berwawasan kebangsaan, dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 2020. Selanjutnya, yang menjadi misi jurusan Pendidikan Matematika adalah 1. Misi di dalam pendidikan. Dalam hal ini,
menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan calon pendidik matematika profesional dan berdaya saing tinggi yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa kewirausahaan. Yang kedua, misi pendidikan matematika adalah dalam penelitian. Dalam pendidikan ini, misinya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian pendidikan matematika yang eksistensi dan kemanfaatannya diakui oleh masyarakat. Yang ketiga, untuk pengabdian. Misi pengabdian ini menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam memanfaatkan efek bidang pendidikan matematika yang berdaya guna dan tepat guna untuk masyarakat. Yang keempat, misi jurusan pendidikan matematika adalah kerjasama. Pelaksanaan kerjasama yang produktif, bermanfaat, berkelanjutan, baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga atau instansi negeri maupun swasta di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Oke, di sini ada 10 kurikulum untuk jurusan pendidikan matematika. Nah, untuk struktur jurusan pendidikan matematika di sini ada paling atas adalah rektor, kemudian di bawahnya ada senat fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, sejajar dengan dekan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan ada UPM, dan di bawah dekan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan ada wakil dekan 1 yang bergerak di bidang pendidikan akademik, yang kedua adalah wakil dekan 2 yang bidang keuangan. Selanjutnya ketua jurusan, di bawahnya ada sekretaris jurusan, kemudian ada laboran, ada kepala perpustakaan, dan ada dosen. Alhamdulillah di jurusan pendidikan matematika kita sudah memiliki lab komputer sendiri dan memiliki lab media sendiri serta perpustakaan sendiri khusus untuk jurusan pendidikan matematika. Untuk selanjutnya adalah kurikulum yang ada di jurusan pendidikan matematika. Kurikulum yang digunakan di jurusan pendidikan matematika adalah kurikulum 2019. Mata kuliahnya terdiri dari mata kuliah umum, mata kuliah khusus, dan mata kuliah jurusan pendidikan matematika. Untuk mata kuliah umum ini terdiri dari pendidikan agama, bahasa Indonesia, Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Inggris, kewirausahaan, dan kuliah psikologi. Untuk mata kuliah khusus ini merupakan ciri khas keguruan kita jurusan pendidikan matematika sebagai fakultas keguruan dan pendidikan memiliki mata kuliah khusus, di antaranya adalah landasan pendidikan, perkembangan peserta didik, belajar pembelajaran, pengelolaan pendidikan, profesi kependidikan, pembelajaran mikro, pengenalan lapangan persekolahan yang bernama, dan pengenalan lapangan persekolahan. Untuk mata kuliah pertama, ini adalah mata kuliah jurusan pendidikan matematika. Ada beberapa mata kuliah yang tertera di sini dan sangat banyak sekali. Dan yang perlu diketahui bersama, di jurusan pendidikan matematika kita memiliki mata kuliah pilihan yang terbagi ke dalam 3 paket. Yang pertama itu adalah paket teknologi, yang kedua adalah paket penelitian, yang ketiga adalah paket matematika murni. Jadi nanti ketika di semester 5 Anda harus memilih paket mata kuliah untuk menentukannya. Di sini ada paket teknologi. Paket teknologi ini terdiri dari algoritma dan pengembangan, multimedia pembelajaran, web-based learning,
learning dan mobile learning. Untuk paket penelitian ada etnomatematika, kajian jurnal internasional matematika, metodologi penelitian kualitatif, dan metodologi penelitian komparatif. Untuk paket yang ketiga yaitu matematika murni, ini terdiri dari pemodelan matematika, persamaan diferensial, teori ring, dan matematika komunikasi. Dalam hal ini, untuk menentukan paket pilihan ini ditentukan sejak semester 5. Ketika Anda semester 5, baru Anda bisa memilih paket untuk mata kuliah pilihan ini. Karena mata kuliah pilihan ini terdiri dari masing-masing SKS, dan Anda harus menempuh 10 SKS mata kuliah paket pilihan, mata kuliah pilihan, maka ada 2 SKS yang harus Anda tempuh di luar paket yang Anda pilih. Misalnya ketika Anda memilih paket 1 teknologi, Anda mengontrak mata kuliah yang ada di paket teknologi, dan 2 lagi Anda memilih paket di luar paket teknologi. Boleh memilih di penelitian atau memilih di matematika. Untuk selanjutnya di sini ada beberapa mata kuliah yang ada pada setiap semester. Nanti di semester 1 Anda akan mendapatkan mata kuliah pendidikan agama, bahasa Indonesia, pendidikan kewarganegaraan, landasan pendidikan, filsafat dan sejarah matematika, dasar-dasar matematika, himpunan dan logika, psikometri, serta teori bilangan. Pula ada 9 mata kuliah yang nanti ini adalah mata kuliah yang harus Anda tempuh di semester 1. Ini dikontrak semua di KRS. Jadi ini sudah paket harus Anda ambil. Terus nanti untuk di semester 2 ini ada mata kuliah Pancasila, bahasa Inggris, perkembangan peserta didik, telaah kurikulum matematika, TIK dan media pembelajaran matematika, Kapasitas Leka matematika dasar, kalkulus diferensial, proses berpikir matematik, geometri analitik. Kemudian nanti untuk semester 3 ada belajar dan pembelajaran, pengelolaan pendidikan, metodologi pembelajaran matematika, aljabar matri, kalkulus integral, kapasitas selekta matematika sekolah menengah, pengembangan dan produksi media pembelajaran matematika, serta geometri transformasi. Untuk semester 4 ada kewirausahaan, profesi kependidikan, statistika dasar, program linear, kalkulus ubah banyak, aplikasi komputer matematika, evaluasi pembelajaran matematika, dan perencanaan pembelajaran matematika. Terus selanjutnya di semester 5. Di semester 5 Anda sudah bisa mengontrak mata kuliah terkait KKN. Terus ada pembelajaran mikro, aljabar linear, teori grup, teori peluang, matematika diskrit, kajian masalah pendidikan matematika, algoritma dan pemrograman, etnomatematika, pemodelan matematika. Di semester 5 ini ada mata kuliah yang pilihan tadi. Itu adalah mata kuliah yang ditandai dengan string 1. Seperti ini, ketika Anda memilih paket teknologi, Anda mengambil algoritma dan pemrograman. Ketika memilih penelitian, paket penelitian berarti memilih mata kuliah teknologi. Dan
apabila memilih matematika murni, Anda memilih pemodelan matematika. Jadi dalam mata kuliah pilihan yang dimunculkan di semester 5 yaitu algoritma dan pemrograman, matematika, pemodelan matematika, ini dipilih sesuai dengan paket yang akan Anda butuhkan. Ke semester 6 ini akan lanjut. Di sini ada statistika diferensial, ada metode numerik, ada analisis kompleks, ada metodologi penelitian pendidikan matematika, ada seminar matematika, ada keperawatan. Ini merupakan mata kuliah yang baru di kurikulum yang baru kita. Ada multimedia pembelajaran, ada web-based learning, ada kajian jurnal internasional matematika, ada metodologi penelitian kualitatif, ada persamaan diferensial, dan ada teori. Di semester 6, mata kuliah pilihan ada 6 mata kuliah. Bagaimana cara mengambilnya? Ketika di semester 5 Anda mengambil algoritma dan pemrograman, berarti di semester 6 Anda harus memilih paket yang teknologi, yaitu multimedia pembelajaran dan web-based. Ketika di semester 5 Anda mengambil paket penelitian yaitu etnomatematika, maka di semester 6 Anda mengambil kajian jurnal internasional matematika dan metodologi penelitian kualitatif. Ketika di semester 5 mengambil pemodelan matematika, di semester 6 mengambil paket matematika murni yaitu persamaan diferensial dan teori klinik. Jadi Anda sudah bisa memilih 3 mata kuliah pilihan, 1 di semester 5 dan 2 di semester 6. Nah, untuk selanjutnya di semester 7 ada pengenalan lapangan persekolahan 1 dan ada pengenalan lapangan persekolahan. Kemudian ada analisis real, ada matematika ekonomi, ada analisis vektor, kemudian mobile learning, metodologi penelitian pengembangan, terus matematika kombinatorik, ada algoritma dan pemrograman, ada etnomatematika, dan ada pemodelan matematika. Nah, untuk di semester 7 ini ada 6 mata kuliah pilihan dan itu disesuaikan. Ketika Anda sudah memilih tadi misalnya di penelitian yaitu semester 5 yaitu matematika, semester 6 pengembangan dan kajian jurnal, maka Anda harus memilih satu lagi untuk paket sehingga menjadi 4 mata kuliah, kemudian memilih lagi 1 mata kuliah di luar paket yang untuk di semester 8 ini ada skripsi. Jadi ketika Anda sudah lulus semua mata kuliah selesai sesuai dengan paket, Anda bisa selesai di 7 semester saja, sehingga di semester 8 Anda hanya menyelesaikan skripsi saja. Dosen-dosen yang ada di pendidikan matematika. Nah, ini adalah Bapak Ketua jurusan kita di jurusan pendidikan matematika. Beliau adalah Bapak Haji Edi Hidayat Dr. MPD. Beliau mengaku mata kuliah trigonometri. Jadi Anda yang mahasiswa baru akan bertemu dengan Bapak Haji Edi Hidayat pada mata kuliah trigonometri. Selain mengaku trigonometri, beliau mengaku aljabar matematik, statistika dasar, dan proses berpikir matematik. Selanjutnya, ini adalah saya sendiri. Nama saya Pepi Afiati SPD MPD. Saya sebagai sekretaris jurusan di jurusan pendidikan matematika mengampu mata kuliah analisis kompleks,
teori grup, matematika ekonomi, seminar pendidikan matematika, dan metodologi penelitian kualitatif. Tidak akan bertemu di semester depan karena tidak ada mata kuliah yang diambil di semester depan. Selanjutnya adalah Ibu Devi Setia Lesmana, SPD MPD. Beliau sebagai Kepala Laboratorium Jurusan Pendidikan Matematika. Beliau mengampu kajian masalah matematik, telaah kurikulum matematika sekolah, metodologi penelitian pendidikan matematika, dan himpunan dan logika. Untuk semester 1 Anda akan bertemu dengan Ibu Devi ini pada mata kuliah himpunan dan logika. Oke. Untuk selanjutnya ini adalah Ibu Dr. Hajah Nani Ratnaningsih, Doktoranda MPD. Beliau sebagai Ketua Dewan Pembimbing Skripsi di jurusan Pendidikan Matematika. Beliau mengampu mata kuliah teori grup, teori ring sebagai mata kuliah pilihan, metode penelitian pendidikan matematika, dan metode penelitian pengembangan sebagai mata kuliah pilihan. Yang selanjutnya adalah Bapak A.A. Gede Somakanaya, Doktoranda SPD. Beliau mengampu mata kuliah teori peluang, evaluasi pembelajaran matematika, statistika diferensial, dan matematika kombinatorial. Selanjutnya untuk Ibu Hajah Ipa Musdalifah, Doktoranda FE. Beliau di sini sebagai pengampu mata kuliah geometri transformasi, pembelajaran mikro, analisis vektor, dan himpunan dan logika. Jadi akan bertemu dengan Ibu Hajah Ipa Musdalifah pada materi himpunan dan logika. Selanjutnya untuk Bapak Dedi Nurjamil, Doktoranda MPD. Beliau mengampu mata kuliah teori bilangan, analisis kompleks, seminar pendidikan matematika, dan filsafat dan sejarah matematika. Ini mahasiswa baru akan bertemu di semester 1 dengan Bapak Dedi Nurjamil pada mata kuliah teori bilangan. Dan selanjutnya Bapak Dr. Haji Supratman, Doktoranda MPD. Beliau mengampu mata kuliah aljabar linier, pemodelan matematika, geometri analitik bidang, dan proses berpikir matematika. Selanjutnya ke Ibu Hajah Hetty Fatmawati, SPD MPD. Beliau mengampu mata kuliah matematika diskrit, metodologi pembelajaran matematika, Kapasitas Lekta Matematika Sekolah Menengah, dan Statistika Dasar. Selanjutnya ada Bapak Redi Hermanto, SPD MPD. Beliau mengampu mata kuliah Kapasitas Lekta Matematika Sekolah Menengah, Kapasitas Lekta Matematika Pendidikan Dasar, mata kuliah TIK dan Media Pembelajaran Matematika, aplikasi komputer matematika, pembelajaran mikro, dan mata kuliah kepramukaan. Selanjutnya ada Ibu Yeni Heriani, SPD MPD. Di sini beliau mengampu mata kuliah analisis vektor, telaah kurikulum sekolah menengah, statistika inferensial, dan kajian masalah pendidikan matematika. Untuk Ibu Ratna Harustina, SPD MPD, dia mengampu mata kuliah persamaan diferensial, kalkulus poba banyak, kalkulus integral, dan matematika ekonomi. Selanjutnya ada Ibu Eva Nuryani, SPD MPD.
Beliau mengampu mata kuliah kalkulus integral, kalkulus diferensial, kalkulus peubah banyak, dan dasar-dasar matematika. Nah, mahasiswa baru akan bertemu dengan Ibu Eva ini pada mata kuliah dasar-dasar matematika. Selanjutnya, Ibu Linda Herawati, SPD MPD. Ibu Linda ini mengampu mata kuliah analisis real, analisis kompleks, matematika kombinatorik, dan metode numerik. Selanjutnya ada Ibu Siska Riana Muslim, SPD MPD. Beliau mengampu mata kuliah trigonometri, dasar-dasar matematika, kapitas letak matematika pendidikan dasar, dan proses berpikir matematik. Mahasiswa baru bisa bertemu dengan Ibu Siska Riana di semester 1 pada mata kuliah trigonometri dan dasar-dasar matematika. Untuk selanjutnya ada Ibu Ike Natalia Sari, SPD MPD. Dia mengampu mata kuliah kapitas letak matematika pendidikan dasar, program linier, aljabar matrik, logika, dan himpunan. Nah, mahasiswa baru juga bisa bertemu di semester 1 dengan Ibu Ike Natalia Sari ini pada mata kuliah logika dan himpunan. Selanjutnya ada Pak Dede Muhtadi, SPD MPD. Pak Dede Muhtadi ini beliau mengampu mata kuliah filsafat dan sejarah matematika, dasar-dasar matematika, geometri analitik bidang, dan kajian jurnal internasional matematika. Pak Dede Muhtadi ini juga mengajar di semester 1 pada mata kuliah dasar-dasar matematika. Selanjutnya ada Ibu Elis Nurhayati, SPD MPD. Beliau mengampu mata kuliah aljabar linier, geometri analitik bidang, analisis vektor, dan seminar pendidikan matematika. Selanjutnya ada Bapak Dr. Sri Tirto Madawistama, SPD MPD. Beliau mengampu mata kuliah matematika kombinatorik, statistika inferensial, analisis real, dan teori peluang. Selanjutnya ada Bapak Satya Santika, SPD MPD. Sini mengampu mata kuliah pengembangan dan produksi media pembelajaran matematika, terus aplikasi komputer matematika, mobile learning, dan algoritma dan pemrograman. Nanti bagi mahasiswa yang memilih paket teknologi ini akan sering bertemu dengan Bapak Satya Santika. Untuk selanjutnya ada Ibu Mega Nur Prabawati, SPD MPD. Beliau mengampu mata kuliah program linier, geometri transformasi, metodologi penelitian kualitatif, dan etnomatematika. Nah, matematika ini merupakan mata kuliah pilihan ya, paket penelitian. Oke. Selanjutnya ada Bapak Devi Ardian Nugraha, SPD MPD. Dia mengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika, evaluasi pembelajaran matematika, statistika inferensial, pengembangan dan produksi media pembelajaran matematika, kemudian ada TIK dan media pembelajaran matematika, dan pemodelan matematika. Modelan matematika merupakan mata kuliah pilihan untuk matematika murni. Nah, di sini juga ada Bapak Eko Yulianto, SPD MPD. Beliau mengampu mata kuliah teori bilangan dan mata kuliah analisis vektor. Dan selanjutnya ada Ibu Sinta Ferawati Dewi, SPD MPD.
beliau mengampu mata kuliah kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Ada Bapak Dian Kurniawan SPD MPD. Beliau mengampu mata kuliah teori bilangan dan kalkulus integral. Untuk selanjutnya Bapak Aep Senendar SPD MPD. Beliau mengampu mata kuliah filsafat dan sejarah matematika, kemudian metodologi pembelajaran matematika. Selanjutnya Bapak Muhammad Zulfikar Mansur SPD MPD. Beliau mengampu mata kuliah teori peluang dan matematika kombinatori. Yang terakhir di sini ada Ibu Setia Wahyuningsi Doktoranda MPD. Beliau mengampu mata kuliah belajar pembelajaran, pengelolaan pendidikan, landasan pendidikan, perkembangan peserta didik, profesi kependidikan dan kepramukaan. Ini ada Bapak Gilang Gumilang SD. Beliau ini adalah petugas di perpustakaan. Kita di jurusan pendidikan matematika memiliki perpustakaan sendiri yang sudah berjalan sangat lama, dan di dalamnya ada banyak buku-buku yang berkaitan dengan mata kuliah di jurusan pendidikan matematika. Yang mengelolanya adalah petugasnya adalah Bapak Gilang SPI. Itulah untuk perkenalan dosen, sudah kami sampaikan semuanya. Untuk selanjutnya kita menginjak kepada jadwal kuliah untuk semester 1. Jadwal kuliah untuk semester 1 ini Anda kuliah selama 5 hari dari hari Senin sampai hari Jumat. Untuk hari Senin ada 2 mata kuliah yang harus diambil, yaitu mata kuliah filsafat dan sejarah matematika, dan yang keduanya adalah dasar-dasar matematika. Untuk hari Selasanya yaitu mata kuliah pendidikan agama, ada bahasa Indonesia dan pendidikan kewarganegaraan. Mata kuliah ini semuanya dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 18 sore. Sama untuk setiap harinya, untuk hari Senin dan hari Selasa. Untuk mata kuliah umum pendidikan agama itu ada 1A dan 1B. Jadi untuk pendidikan agama untuk kelas A itu isinya kelompok 1A dan kelompok 1B. Untuk pendidikan agama yang jam 8.45 itu nanti disimak akan tertera kelas B. Isinya itu adalah kelompok 1C dan kelompok 1D. Begitu juga untuk mata kuliah bahasa Indonesia, situ juga terbagi menjadi 1A dan 1B, juga 1C dan 1D. Itu maksudnya untuk yang pagi untuk bahasa Indonesia yang jam 10.30 itu adalah kelas A, yang di dalamnya kelompok 1A dan kelompok 1B. Kemudian bahasa Indonesia yang jam 13 itu adalah kelas B disimak yang isinya kelompok 1C dan kelompok 1D. Untuk di yang lain seperti yang dasar-dasar matematika itu ada 4 kelompok. Jadi misalnya jam 7 sampai jam 9.30 dasar-dasar matematika 1C, berarti hanya kelompok 1C saja yang mengambil di jam tersebut. Begitu juga untuk yang filsafatnya itu sudah berkelompok. Hanya yang membedakan itu untuk mata kuliah umum saja yang hari Selasa, jadi ada 2 kelompok dalam 1 kelas. Kalau untuk di hari Seninnya setiap jam mata kuliahnya itu terdiri dari 1 kelompok saja. Hanya di hari Selasa saja yang 1 kelas terdiri dari 2 kelompok. Untuk ruangan ada
ada tertulis di situ ruangan K5 dan matematika 1. Untuk selanjutnya, untuk di hari Rabu, Anda semester 1 ini kuliah hanya satu mata kuliah saja, yaitu mata kuliah trigonometri. Mata kuliah trigonometri ini 1 jam mata kuliahnya terdiri dari satu kelompok saja. Jadi ada dari jam 7 sampai jam 18, terdiri dari 4 kelompok. Jadi ada yang kuliah jam 7 sampai jam 9.30 dan seterusnya, itu per kelompok. Untuk hari Kamis itu ada landasan pendidikan. Untuk landasan pendidikan merupakan mata kuliah umum, sehingga disimak nanti akan tertera kelas A dan B saja. Sama seperti mata kuliah umum sebelumnya, bahwa kelompok A dan kelompok B masuk di kelas A, kelompok C dan D masuk di kelas B. Untuk hari Jumat ada mata kuliah himpunan dan logika matematika. Untuk mata kuliah himpunan dan logika matematika itu diisi per kelompok kelas. Jadi nanti jam 7 sampai jam 8.40 itu diisi oleh kelompok dari C saja. Untuk selanjutnya itu kelompok D, kelompok A dan kelompok B. Nanti disimak kelompok C itu akan tertulis kelas C, kelas D untuk kelompok 1A kelas A, dan untuk selanjutnya kelompok B. Pada hari Jumat ada 2 mata kuliah. Untuk satu lagi yaitu mata kuliah teori bilangan. Untuk mata kuliah teori bilangan ini ada jam yang sama, yaitu kelompok A dan kelompok B. Itu tidak ada masalah karena Anda kuliah di ruangan yang berbeda. Jadi untuk yang kelompok A nanti disimaknya itu adalah kelas A, itu ada di ruangan matematika 4, dan yang D yang jamnya sama itu ada di matematika 5. Jadi ada 2 ruangan untuk mata kuliah teori bilangan pada hari Jumat. Ini dosennya berbeda. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk jadwal mata kuliah di jurusan Pendidikan Matematika. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial ini akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengontrak mata kuliah di SIMAK Unsil. Silakan masuk ke simak.unsil.ac.id. Kita akan diarahkan langsung ke SIMAK Unsil login. Isilah kode login dengan nomor pokok mahasiswa dan isi juga password dengan password yang sudah diberikan. Kemudian tekan tombol login. Jika berhasil, kita akan diarahkan ke halaman utama SIMAK Unsil. Pada menu utama, pilih menu mahasiswa, kemudian submenu kartu rencana studi KRS, dan kita akan diarahkan ke halaman baru untuk mengontrak mata kuliah. Ada beberapa blok informasi pada halaman kontrak mata kuliah ini. Di antaranya adalah informasi SKS yang sudah dikontrak dan juga informasi IPK pada semester ini. Sebelum mengontrak, sebaiknya kita tekan hitung ulang untuk mengupdate informasi mengenai SKS yang sudah dikontrak dan IPK pada semester ini. Selain itu, terdapat juga blok informasi lain yang menampilkan deretan tombol berikut. Untuk mendapatkan update terbaru halaman ini, kita tekan tombol refresh. Untuk memulai kontrak mata kuliah, kita tekan tombol ambil mata kuliah. Dan kita akan diarahkan ke jendela baru. Jendela baru ini berisi informasi jadwal mata kuliah sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah ditetapkan oleh jurusan. Sebagai contoh, kita akan mengontrak mata kuliah pendidikan agama pada hari Selasa di jam pertama. Cukup klik saja pada blok mata kuliah yang dimaksud sampai blok tersebut berubah warna. Sistem sebetulnya akan secara otomatis memberikan warna khusus pada mata kuliah yang sama di jam yang berbeda. Hal ini tentu berguna jika kita ingin mengambil mata kuliah yang sama tapi di jam yang berbeda. Kemudian, perhatikan di bagian bawah, muncul informasi mata kuliah yang kita pilih, kelasnya, dosen pengampunya, dan juga waktu kuliahnya, serta banyaknya SKS dari mata kuliah ini.
Pastikan informasi ini telah sesuai, kemudian tekanlah tombol kontrak mata kuliah ini untuk mulai mengontrak. Jika berhasil, maka akan ada informasi bahwa kontrak KRS berhasil. Silahkan klik tombol tutup dan halaman akan secara otomatis terupdate. Mata kuliah yang terkontrak akan ditandai dengan warna merah. Sebagai tips, ketika kontrak mata kuliah lain, perhatikanlah waktu pelaksanaan dan sisa kuota. Waktu pelaksanaan yang bentrok ditandai dengan blok berwarna abu-abu. Sedangkan sisa kuota selalu dituliskan dalam tanda kurung setelah nama mata kuliah. Jadi pastikan tidak membeli mata kuliah pada blok abu-abu atau dengan keterangan kuota habis. Silakan ulangi langkah yang sama untuk mengontrak mata kuliah lainnya. Dan jika selesai, kita tutup jendela ini. Dan kita akan diarahkan kembali pada jendela utama KRS. Perhatikanlah pada tampilan daftar mata kuliah yang sudah kita kontrak. Namun ternyata, di contoh yang sebelumnya untuk pendidikan agama, statusnya masih menunggu. Kali ini dikarenakan penasihat akademik belum menyetujui usulan mata kuliah. Segera hubungi penasihat akademik untuk memastikan apakah usulan kita ini disetujui atau ditolak. Sebagai contoh, jika penasihat akademik menyetujui, maka usulan kita berubah status KRS-nya menjadi disetujui. Namun bila penasihat akademik menolaknya, maka usulan kita berubah status KRS-nya menjadi ditolak. Kemudian muncul pula tombol hapus. Sebagai informasi, pastikan klik tombol hapus sebelum mengganti atau menambah usulan lain. Dan perlu diingat bahwa hanya usulan yang disetujui yang akan diproses hingga penilaian di akhir semester. Jadi pastikan menghapus usulan yang ditolak agar kuota di mata kuliah ini bisa diberikan kepada mahasiswa yang lain. Sangat direkomendasikan untuk selalu berkonsultasi dengan penasihat akademik masing-masing ketika melakukan kontrak mata kuliah. Dan terakhir, jangan lupa log out untuk keluar dari Simak Konsil atau klik back to Simak untuk kembali ke halaman utama Simak. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa baru yang saya hormati, selanjutnya kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu proses perkuliahan. Nah, proses perkuliahan di Prodi Pendidikan Matematika menggunakan sistem SKS atau Satuan Kredit Semester. SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di jurusan. 1 SKS setara dengan 170 menit kegiatan belajar per minggu per semester. Nah, setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 SKS. Bentuk perkuliahan yang diselenggarakan oleh jurusan pendidikan matematika, yang pertama kuliah di kelas, tatap muka. Kemudian yang kedua praktikum. Nah, untuk mata kuliah praktikum adalah mata kuliah komputer dan media pembelajaran. Kemudian ada responsi, dan yang keempat ada praktik lapangan atau PLP, KKN, dan magang. Adapun frekuensi perkuliahan dalam satu semester itu selama 16 minggu. 14 minggu tatap muka di kelas, 1 minggu ujian tengah semester, dan 1 minggu ujian akhir semester. Nah, pelaksanaan perkuliahan di jurusan pendidikan matematika itu yang pertama perkuliahan di kelas atau tatap muka, kemudian yang kedua praktikum di laboratorium untuk mata kuliah komputer dan media pembelajaran, kemudian ada responsi, yang keempat ada praktik lapangan untuk PLP atau praktik mengajar
di sekolah, ada KKN, kemudian ada magang. Nah, adapun frekuensi perkuliahan dalam satu semester itu terdiri dari 16 minggu. 14 minggu untuk tatap muka, 1 minggu untuk ujian tengah semester, dan 1 minggu untuk ujian akhir semester. Nah, adapun dalam proses penilaiannya itu ada dari ujian tengah semester, ujian akhir semester, ditambah dengan tugas-tugas yang terstruktur, ada tugas yang diberikan dalam bentuk proyek, ada juga kuis. Nah, semua itu dinilai, digabungkan menjadilah sebuah nilai akhir semester. Nah, setelah nilai itu diolah, maka muncullah sebuah nilai yang disebut dengan indeks prestasi atau indeks prestasi kumulatif. Nah, indeks prestasi ini digunakan nanti untuk mengontrak mata kuliah. Selain itu, indeks prestasi kumulatif digunakan sebagai prestasi yang saudara capai. Jadi setelah saudara dinyatakan lulus S1, maka ada yang disebut dengan indeks prestasi kumulatif. Itulah prestasi yang saudara capai. Di antaranya, jika IPK-nya lebih besar dari 3,5, itu dinamakan dengan, atau Anda mempunyai status dengan pujian, atau yang disebut dengan cum laude, dengan catatan predikat dengan pujian diberikan jika mahasiswa lulus tepat waktu dan tidak ada mata kuliah yang diulang. Nah, itulah yang dinamakan dengan indeks prestasi. Jadi diharapkan saudara-saudara betul-betul memiliki semangat baja untuk meraih prestasi. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, di dalam kehidupan kampus atau kegiatan sehari-hari kita berada di kampus, itu selalu dipantau dengan sebuah aturan. Aturan itu dinamakan etika akademik. Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati insan akademik dalam berpikir, berperilaku, bersikap, bertindak, baik sebagai seorang intelektual guna mengemban tugas-tugas keilmuan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi maupun sebagai pribadi unggul di tengah masyarakat. Berdasarkan sistem nilai yang berlaku di bidang agama, adat istiadat, sopan santun, kesusilaan, serta tolok ukur moral dan akhlak. Nah, etika akademik ini digunakan sebagai pedoman kehidupan masyarakat kampus yang dilandasi keilmuan, kecendekiaan, dan kearifan. Etika akademik yang harus diterapkan Sivitas Akademika mencakup hak, kewajiban, dan etika pimpinan fakultas, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa itu harus taat pada aturan yang berlaku di kampus. Nah, sebenarnya untuk apa sih etika akademik bagi mahasiswa ini? Jadi, tujuan yang ingin dicapai dari adanya etika akademik ini adalah, yang pertama adalah membentuk citra mahasiswa yang berakhlak mulia dan religius, serta memiliki harkat dan martabat. Nah, yang kedua adalah memiliki integritas intelektual, inovatif, terbuka terhadap perubahan. Yang ketiga, memiliki disiplin tinggi dan beretika dalam melakukan kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan baik di dalam kampus maupun di luar kampus.
Kemudian yang ketiga adalah membentuk citra mahasiswa yang mampu mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif. Dan yang keempat adalah mampu menjunjung tinggi dan melaksanakan etika akademik yang berlaku di Universitas Siliwangi. Nah, jadi saudara-saudara yang saya hormati, kita harus paling tidak inovatif di bidang pendidikan, kegiatan-kegiatan lain di kampus. Contoh misalnya ada kegiatan PKM di kampus kita ini, di Prodi Matematika. PKM-nya bisa berupa pengabdian atau kewirausahaan, penelitian, dan sebagainya. Kalau misalnya untuk kewirausahaan, nah silakan Anda membuat produk yang bagus, yang inovatif, yang ada kebaruannya. Contoh misalnya membuat jus honje. Atau kegiatan lain, ada kegiatan olimpiade matematik antar mahasiswa, atau kegiatan yang bersifat akademik. Misalnya di Prodi Matematika ada hal yang khusus, yaitu uji kompetensi akademik. Jadi biasa disebut dengan UK ini adalah syarat untuk saudara menempuh praktek di lapangan nanti. Itu syarat mutlak yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Selanjutnya adalah ada hak, kewajiban, dan etika mahasiswa. Jadi kita memiliki hak dan kewajiban. Bukan hak saja, tapi kita juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Nah, hak mahasiswa adalah memperoleh layanan akademik, pengajaran, pelayanan jasa kesehatan dengan baik, memperoleh kesempatan untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan, kemudian menggunakan dan memanfaatkan fasilitas akademik dan administrasi, kemudian mendapat bimbingan karya ilmiah, seperti penyelesaian akhir studi, tugas-tugas akademik, dan sebagainya. Kemudian harus mampu menyampaikan pendapat dan aspirasi secara santun, baik lisan maupun tulisan. Kemudian berikutnya mendapatkan perlakuan dan pelayanan khusus jika yang bersangkutan menyandang kekurangan secara fisik. Kemudian kalau pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi saudara punya hak boleh pindah dari program studi atau ke perguruan tinggi lain. Nah, yang terakhir adalah mendapatkan pembelaan dan berhak mengajukan keberatan atas sanksi yang diberikan seandainya saudara mendapatkan sanksi. Nah, itu adalah hak yang harus atau hak yang dapat dimiliki oleh mahasiswa. Samping hak yang bisa kita tuntut, tapi ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa. Kewajibannya itu adalah menjunjung tinggi kebenaran ilmiah yang diakui kesohihannya, menyadari peranan kemitraan dalam menemukan kebenaran, berikutnya mengemban tugas akademik, menjunjung tinggi dan menghormati kebebasan akademik. Jadi saudara bisa menyampaikan apa saja, inspirasi apa saja, tetapi harus saling menghormati. Bisa debat, bisa apa saja dilakukan, tapi tentunya dengan menjunjung tinggi kehormatan dan kebebasan akademik. Kemudian selanjutnya menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat, bersedia menerima kritik dari pihak orang lain, dan bersedia juga memberikan kritik atau pendapat pada orang lain. Jadi jangan hanya mengkritik saja, tapi kita juga harus mampu
memberikan saran atau pendapatnya. Kemudian berikutnya, membina peningkatan karir sebagai ilmuwan. Jadi, selain kuliah, kita juga harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang sekiranya dapat meningkatkan pengetahuan kita. Berikutnya adalah berperan serta dalam disiplin ilmu masing-masing dan berperan serta dalam pembentukan masyarakat ilmiah. Jadi semua kegiatan yang saudara lakukan itu bisa diimplementasikan di lapangan nantinya. Yang kesembilan adalah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa merahasiakan sumbernya. Nah, jadi kalau saudara punya sumber lain atau informasi yang baru, maka saudara harus menyampaikannya kepada orang lain. Jangan dipendam sendiri. Kemudian berikutnya adalah memelihara komunikasi akademik dalam wadah masyarakat ilmiah. Dan yang terakhir adalah memadukan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain kewajiban umum, ada kewajiban khusus untuk mahasiswa yang harus ditaati. Yang pertama adalah berperilaku sopan dan santun sesuai norma kesopanan. Sopan pada teman sendiri, sopan pada pegawai atau staf, sopan terhadap dosen juga. Yang kedua, belajar dengan semangat. Jangan loyo belajar, apalagi di matematik. Banyak tugas yang harus diselesaikan. Yang ketiga, mengikuti perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya. Nah, silakan saudara bisa mengikuti perkuliahan lain atau kegiatan akademik lainnya. Apalagi sekarang ada konsep Merdeka Belajar yang kita bahas nanti. Yang keempat, memelihara nilai etika dan moral. Nah, jadi harus sesuai dengan etika dan moral apa yang akan kita lakukan itu. Yang kelima, melaksanakan tugas yang diberikan oleh universitas atau fakultas. Jadi kalau saudara memiliki tugas, nah laksanakan tugas itu secara baik dan benar. Nah, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi jangan harus melek terhadap perkembangan iptek, itu maksudnya ya. Yang ketujuh adalah memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan. Nah, jadi saudara silakan menggunakan sarana prasarana, tapi harus dipelihara, harus dirawat. Yang kedelapan, tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada dosen dan tenaga kependidikan. Jadi saudara kuliah sudah bayar, jadi kepada dosen atau kepada tenaga kependidikan, pada staf, jangan memberikan apa-apa, gitu ya. Yang sembilan, memiliki kepedulian terhadap kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Jadi harus hidup bersih, sehat. Apalagi zaman sekarang sedang ada pandemi, sedang ada COVID, ya, ada corona. Jadi harus hati-hati, harus sehat. Kalau ke kampus pakai masker, ya, jangan melepaskan masker. Pakai tangan panjang pakaiannya, begitu ya. Kemudian yang 10, tidak merokok dalam ruangan kelas. Jadi kuliah tidak boleh sambil merokok ya. Apalagi dosennya juga tidak boleh, apalagi mahasiswa. Dan di lingkungan kampus atau di tempat yang dilarang. Jadi kalau ada tulisan dilarang merokok, jangan sekali-kali merokok gitu ya. Jadi melanggar aturan. Yang terakhir adalah dilarang menggunakan fasilitas kampus termasuk gedung ormawa untuk kegiatan tanpa izin. Jadi semua harus dilakukan dengan seizin yang berwenang. Hemat menggunakan air, menggunakan listrik, dan bertanggung jawab dalam kehidupan kampus. Adalah etika yang harus diperhatikan mahasiswa pada saat kegiatan di kampus. Yang pertama, dalam proses belajar mengajar, ya,
kuliah, asistensi, praktek di laboratorium, konsultasi dengan dosen, atau kegiatan lainnya, tidak diperkenankan memakai kaos oblong, celana pendek, celana robek yang sedang model sekarang ya, model robek di tengah-tengah celananya, sandal atau tanpa alas kaki. Jangan pakai bakiak juga, jangan pakai sarung gitu ya. Kemudian yang berikutnya, menggunakan jaket alma mater pada saat kegiatan yang mensyaratkannya, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Yang ketiga, kalau ada seminar, ada ujian proposal atau lainnya, diwajibkan berpakaian rapi, berjaket alma mater, dan bersepatu. Berikutnya adalah pada saat mengikuti ujian sidang skripsi, saudara diwajibkan berpakaian lengkap atau full dress, pakai jas, sopan serta bersepatu. Dan yang terakhir adalah tidak diperkenankan menggunakan aksesoris yang mencolok dan tidak sopan ketika berada dalam lingkungan kampus dan tempat lain ketika berperan atau bertindak sebagai utusan dari fakultas atau dari universitas. Kalau laki-laki jangan ditindik, jangan bertato dan sebagainya, gitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Adalah ada pelanggaran dalam kode etik akademik. Jadi hati-hati dalam bertindak, karena bisa dikategorikan melanggar etika. Kalau ada pelanggaran etika, itu bisa ada sanksi akademik dan sanksi lainnya berupa teguran atau sanksi tertulis. Nah, yang pertama adalah menggunakan busana yang tidak sesuai dengan ketentuan, melakukan kecurangan dalam proses belajar mengajar. Ya, misalnya nyontek, tugas dibikinkan orang lain, ketahuan, itu akan dapat sanksi nantinya. Mungkin saudara dinyatakan tidak lulus nanti, gitu ya, kalau melakukan kecurangan. Melakukan penyampaian aspirasi dengan cara yang tidak sopan, memasuki ruangan pimpinan atau dosen atau ke ruang administrasi atau ke ruang kerja tanpa seizin. Berikutnya, menggunakan aksesoris yang mencolok dan tidak diperbolehkan bertato. Jadi jangan menggunakan aksesoris yang kurang enak dilihat dan tidak boleh bertato. Kemudian menggunakan handphone pada saat belajar atau konsultasi atau sedang ujian. Jadi pada saat saudara sedang kuliah, ada handphone, dimatikan handphonenya. Jangan nelpon di dalam kelas sedang pembelajaran atau menelpon pada saat bimbingan. Kemudian yang ketujuh adalah merokok pada saat pembelajaran atau konsultasi atau sedang ujian, itu tidak diperbolehkan. Berikutnya, menggunakan fasilitas secara tidak bertanggung jawab. Jadi kita misalnya menggunakan fasilitas di jurusan atau fakultas, tetapi setelah selesai ditinggalkan begitu saja. Itu tidak boleh ya. Kemudian berikutnya adalah melakukan tindakan gangguan dan menghambat terhadap proses belajar mengajar atau kegiatan yang resmi. Menyebarluaskan tulisan atau paham yang dilarang, itu tidak boleh. Melakukan fitnah, adu domba, konflik, dan seterusnya. Melakukan penghinaan dan pelecehan, itu tidak boleh. Memberikan ancaman, melakukan konflik dan penganiayaan juga tidak boleh. Tawuran seperti itu tidak boleh ya. Melakukan tindakan asusila jelas tidak boleh. Melakukan tindakan plagiat atas karya ilmiah orang lain. Tugas kita mengerjakan punya orang lain, diberi nama kita, itu tidak boleh. Itu nyontek pada saat ujian tidak boleh ya, hati-hati itu, karena bisa dituntut kalau kita menjiplak punya karya orang lain.
kemudian melakukan kerusakan pada fasilitas kampus, melakukan pemerasan, pelecehan, berjudi, apalagi membawa senjata tajam, menyalahgunakan narkoba, itu tidak boleh. Menggunakan secara tidak sah fasilitas kampus, menggunakan logo universitas atau fakultas, menggunakan jaket alma mater atau apa saja untuk kegiatan parpol atau kegiatan ormas, memasukkan surat atau dokumen, membawa dan memperjualkan, mengedar minuman keras, narkoba, dan seterusnya, itu tidak boleh. Melanggar dan mengabaikan tata krama dan etika akademik itu juga termasuk pelanggaran. Kemudian ini yang sering terjadi. Kita melakukan kegiatan di luar akademik itu diperbolehkan pukul 6 sampai 21. Di luar itu tidak diperbolehkan. Kemudian juga tidak diperbolehkan menginap di kampus. Nah, itu pelanggaran-pelanggaran etika akademik. Jadi, usahakan kita tidak boleh melanggar etika itu. Gitu ya. Saudara mahasiswa baru yang saya banggakan, untuk tahun ini betul-betul berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama, ada pandemi, ada COVID-19. Jadi, karena masih ada pandemi, maka belajar dilakukan di rumah atau secara daring, atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Walaupun saudara sudah jadi mahasiswa, tapi kunjungan ke kampus mungkin terbatas karena ada pandemi ini. Jadi masih tidak boleh ada kegiatan tatap muka. Nah, jadi saudara belajarnya di rumah. Kemudian harus mengikuti semua kegiatan di kampus yang akan disampaikan secara daring. Jadi saudara bisa mengakses web yang dimiliki oleh program studi pendidikan matematika. Nah, kegiatan lain yang disebut baru di dalam tahun ini adalah konsep yang dikemukakan oleh Mas Menteri kita, yaitu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Apa itu? Jadi tujuannya untuk memberikan kebebasan pada mahasiswa. Jadi tujuan dari kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka adalah program hak belajar 3 semester di luar program studi. Adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skill, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experience learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Nah, jadi untuk tahun ini ada konsep baru, yaitu Merdeka Belajar, di mana mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya atau menambah ilmu pengetahuannya, tidak hanya di program studinya yang dipilih. Jadi kalau kita di program studi pendidikan matematika, Anda bisa mengikuti perkuliahan di luar prodi matematika asalkan berkaitan dengan materi yang ada di program studi pendidikan matematika. Contohnya misalnya, karena di prodi kita ini ada mata kuliah pilihan, ada yang teknologi, ada yang
penelitian, ada juga yang matematik murni. Nah, kalau misalnya saudara memilih teknologi misalnya, ada salah satunya adalah algoritma misalnya. Nah, saudara merasa nampaknya tidak cukup ini materi ini, harus ditambah dengan materi lain. Nah, Anda bisa mengambil dari luar prodi lain, misalnya dari jurusan informatika yang ada di Fakultas Teknik. Nah, saudara bisa kuliah di Fakultas Teknik, jurusan informatika untuk menambah wawasan pengetahuan yang sudah dimiliki. Nah, adapun persyaratan yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang akan mengikuti program Merdeka Belajar ini adalah mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi. Nah, alhamdulillah program studi pendidikan matematika sudah terakreditasi B, sehingga saudara bisa melakukan atau belajar di program studi lain, gitu ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD Dikti. Jadi kalau Anda sudah dinyatakan aktif di Unsil, maka otomatis sudah masuk ke PD Dikti. Nah, itu jadi persyaratannya. Jadi program studinya harus terakreditasi. Nah, jadi selain ada Merdeka Belajar, ada juga program yang sudah berlangsung, yaitu pertukaran mahasiswa. Nah, pertukaran mahasiswa ini hampir sama dengan di konsep Merdeka Belajar. Kita bisa mengikuti kuliah di perguruan tinggi lain. Jadi untuk yang Permata ini adalah pertukaran mahasiswa dengan perguruan tinggi lain. Nah, kita Unsil ini berada di wilayah barat, maka pada program Permata ini kita bisa mengikuti kuliah di wilayah tengah dan wilayah timur, misalnya di Universitas Negeri Semarang, di Universitas Negeri Jogja, atau kita bisa kuliah di Papua atau di Bali dan seterusnya. Itu program yang dijalani. Ya, kebetulan di prodi matematik juga ada yang saat ini mau ikut ke program Permata itu. Yang terdaftar sudah ada 8 orang, mudah-mudahan ke-8 orang itu bisa masuk di program Permata. Selain itu, ada juga program KMP, Kampus Mengajar Perintis. Nah, jadi ada program di pandemi ini. Jadi ada mahasiswa yang nanti ditugaskan untuk membantu pelaksanaan pembelajaran di SD. Ya. Nah, itu untuk program Permata dan program KMP. Nah, berikutnya pelaksanaannya. Pelaksanaan dari program Merdeka Belajar ini adalah perguruan tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa. Jadi mahasiswa kalau ingin belajar di tempat lain itu adalah hak bagi mahasiswa dan perguruan tinggi wajib memfasilitasinya. Nah, karena ini hak, itu berarti dapat diambil atau tidak diambil. Program yang dilakukan adalah dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Yang kedua, dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda masih di perguruan tinggi sendiri. Misalnya kita mau mengambil di prodi lain tapi masih di satu fakultas atau masih di Unsil sendiri. Itu bisa setara 1 semester setara dengan 20 SKS. Jadi kalau kita full mengambil keseluruhan, itu ada 60 SKS dengan durasi waktu 3 semester. Itu untuk Merdeka Belajar. Bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa bisa
mengikuti program Merdeka Belajar, itu yang pertama, mahasiswa harus merencanakan bersama dosen pembimbing akademik. Jadi ada dosen wali. Jadi nanti saudara masing-masing memiliki satu orang dosen wali atau pembimbing akademik. Nah, saudara harus berkonsultasi. Nah, dosen pembimbing akademik itu bukan untuk Merdeka Belajar saja, tapi untuk semua kegiatan yang saudara lakukan. Jadi, pada saat saudara mau mengambil mata kuliah, saudara harus berkonsultasi dengan penasehat akademik atau pembimbing akademik. Nah, untuk Merdeka Belajar juga sama. Apakah mata kuliah yang kita ambil nantinya sesuai tidak dengan mata kuliah yang sedang saudara dalami, maka harus konsultasi. Kemudian mahasiswa harus mendaftar program kegiatan luar prodi, jadi harus mendaftar ke perguruan tinggi yang dituju. Ya, kalau tidak mendaftar tidak bisa mengikuti. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi jika ada. Jadi pada saat kita mau menggunakan atau mau kuliah di tempat lain, tentunya harus mengikuti semua aturan yang berlaku di perguruan tinggi tersebut. Kemudian mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan atau pedoman akademik yang berlaku. Jadi ada aturannya, tidak bebas-bebasnya gitu ya, tetapi menggunakan aturan-aturan yang berlaku. Bentuk kegiatan di dalam Merdeka Belajar ini ada beberapa bentuk, beberapa cara atau beberapa kegiatan yang bisa dilakukan. Seperti misalnya yang pertama adalah pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa seperti program Permata tadi. Misalnya kita di Prodi Matematika ingin memperdalam ilmu di tempat lain, misalnya kita senang matematika murni, bisa kita misalnya mau kuliah di ITB, silakan, boleh di Unpad, boleh. Jadi sesuai dengan kemampuan kita, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi pada saat kita melakukan atau menginginkan kegiatan di Merdeka Belajar ini, tidak semua mahasiswa bisa melakukannya. Jadi program ini bagi mahasiswa yang menginginkan. Kalaupun tidak menginginkan, ya saudara tetap belajar di perguruan tinggi asalnya. Kemudian yang kedua adalah magang atau praktek kerja. Nah, praktek kerja ini atau magang ini bisa di perusahaan-perusahaan, gitu ya, bisa di perbankan, atau di tempat-tempat lain yang sesuai dengan program studi yang kita jalani sekarang. Kemudian yang ketiga adalah asistensi mengajar di satuan pendidikan. Jadi maksudnya adalah kita mengajar atau magang mengajar di sekolah, di SMP atau SMA atau di tempat-tempat lain yang dinamakan dengan satuan pendidikan. Yang berikutnya adalah penelitian atau riset. Kita magang di lembaga-lembaga penelitian atau lembaga riset, misalnya di LIPI, kalau kita senang dengan penelitian, itu dibolehkan. Kemudian berikutnya ada proyek kemanusiaan. Nah, proyek kemanusiaan banyak sekali ya proyek-proyek kemanusiaan, misalnya dari PBB dan sebagainya. Kemudian yang lainnya adalah kegiatan wirausaha. Nah, ini kalau misalnya di prodi kita ada bersesuaian dengan wirausaha, nah silakan bisa magang di kegiatan wirausaha atau menciptakan kegiatan-kegiatan di wirausaha. Berikutnya adalah studi atau proyek independen. Nah, mungkin ini ada yang punya proyek, bisa dilakukan secara kelompok atau kolaborasi, kita bisa terlibat di dalamnya. Yang berikutnya, yang terakhir adalah membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Itu juga termasuk dalam Merdeka Belajar. Jadi kita ikut membangun desa, menyumbangkan apa yang kita miliki untuk
kemajuan di desa. Nah, itu bentuk kegiatan di Merdeka Belajar. Nah, mudah-mudahan di antara kita ini ada yang ikut dalam program Merdeka Belajar ini. Saudara mahasiswa yang saya banggakan, itulah yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami informasikan. Untuk selanjutnya, kalau Anda membutuhkan sesuatu tentang masalah-masalah akademik, silakan saudara melihat di web Prodi Pendidikan Matematika FKIP Unsir. Anda bisa komunikasi di situ. Kemudian untuk selanjutnya, saya ucapkan selamat mengikuti perkuliahan. Jadi mulai Senin tanggal 21 September ini, kita sudah mulai kuliah. Walaupun perkuliahannya masih perkuliahan secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Nah, nanti saudara ikuti petunjuk-petunjuk selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Selamat bergabung di program studi pendidikan matematika. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak mendaftar tidak bisa mengikuti. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi jika ada. Jadi pada saat kita mau menggunakan atau mau kuliah di tempat lain, tentunya harus mengikuti semua aturan yang berlaku di perguruan tinggi tersebut. Kemudian mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan atau pedoman akademik yang berlaku. Jadi ada aturannya, tidak bebas-bebasnya gitu ya, tetapi menggunakan aturan-aturan yang berlaku. Bentuk kegiatan di dalam Merdeka Belajar ini ada beberapa bentuk, beberapa cara atau beberapa kegiatan yang bisa dilakukan. Seperti misalnya yang pertama adalah pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa seperti program Permata tadi. Misalnya kita di Prodi Matematika ingin memperdalam ilmu di tempat lain. Misalnya kita senang matematika murni, bisa. Kita misalnya mau kuliah di ITB, silakan, boleh, di Unpad, boleh. Jadi sesuai dengan kemampuan kita, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi pada saat kita melakukan atau menginginkan kegiatan di Merdeka Belajar ini, tidak semua mahasiswa bisa melakukannya. Jadi program ini bagi mahasiswa yang menginginkan. Kalaupun tidak menginginkan, ya saudara tetap belajar di perguruan tinggi asalnya. Kemudian yang kedua adalah magang atau praktek kerja. Nah, praktek kerja ini atau magang ini bisa di perusahaan-perusahaan, gitu ya, bisa di perbankan atau di tempat-tempat lain yang sesuai dengan program studi yang kita jalani sekarang. Kemudian yang ketiga adalah asistensi mengajar di satuan pendidikan. Jadi maksudnya adalah kita mengajar atau magang mengajar di sekolah, di SMP atau SMA atau di tempat-tempat lain yang dinamakan dengan satuan pendidikan. Yang berikutnya adalah penelitian atau riset. Kita magang di lembaga-lembaga penelitian atau lembaga riset, misalnya di LIPI, kalau kita senang dengan penelitian, itu dibolehkan. Kemudian berikutnya ada proyek kemanusiaan. Nah, proyek kemanusiaan banyak sekali ya proyek-proyek kemanusiaan, misalnya dari PBB dan sebagainya. Kemudian yang lainnya adalah kegiatan wirausaha. Nah, ini kalau misalnya di prodi kita ada bersesuaian dengan wirausaha, nah silakan bisa magang di kegiatan wirausaha atau menciptakan kegiatan-kegiatan di wirausaha. Berikutnya adalah studi atau proyek independen. Nah, mungkin ini
ada yang punya proyek, bisa dilakukan secara kelompok atau kolaborasi, kita bisa terlibat di dalamnya. Yang berikutnya, yang terakhir adalah membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Itu juga termasuk dalam Merdeka Belajar. Jadi kita ikut membangun desa, menyumbangkan apa yang kita miliki untuk kemajuan di desa. Nah, itu bentuk kegiatan di Merdeka Belajar. Nah, mudah-mudahan di antara kita ini ada yang ikut dalam program Merdeka Belajar ini. Saudara mahasiswa yang saya banggakan, itulah yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami informasikan. Untuk selanjutnya, kalau Anda membutuhkan sesuatu tentang masalah-masalah akademik, silakan saudara melihat di web Prodi Pendidikan Matematika FKIP Unsir. Anda bisa komunikasi di situ. Kemudian untuk selanjutnya, saya ucapkan selamat mengikuti perkuliahan. Jadi mulai Senin tanggal 21 September ini kita sudah mulai kuliah, walaupun perkuliahannya masih perkuliahan secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Nah, nanti saudara ikuti petunjuk-petunjuk selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Selamat bergabung di program studi pendidikan matematika. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah, walaupun perkuliahannya masih perkuliahan secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Nah, nanti saudara ikuti petunjuk-petunjuk selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Selamat bergabung di program studi pendidikan matematika. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.